Episode kali ini dimulai dengan kematian guru puncak bihu Lei Poyun di bawah pedang Yuan Cijing. Seperti yang sudah diduga bahwa kematian orang yang sudah gila tidak banyak begitu mendapatkan protes oleh orang-orang di dalam sekte. Tapi di satu sisi, puncak bihu menjadi kosong tanpa kepemimpinan setelah kematian dari Lei Poyun. Yuan Cijing sebagai salah satu guru meminta Qian untuk menjadi ketua puncak bihu, akan tetapi niat Yuan Cijing harus terhalang karena salah satu tetua puncak bihu bernama Chen Youtian menginginkan posisi ketua puncak. Sesuai tradisi lama dari sekte Qingsan, jika adanya persaingan maka harus ditentukan oleh pertarungan pedang. Setelah pertarungan pedang selesai, pada akhirnya Chen Youtian keluar sebagai pemenang. Yuan Cijing bisa memahami kalau Qian pasti merasa bersalah kepadanya, tapi menurut Yuan Cijing selama bukan orang dari puncak Tianguang, maka siapapun boleh menduduki ketua puncak bihu. Kembali lagi ke cerita, Yuan Cijing menanyakan perkembangan kasus kematian Zuo Yi kepada Qian. Menurut Qian, kasus ini masih sulit untuk terselesaikan karena kurangnya petunjuk. Karena turnamen pedang sebentar lagi akan dilaksanakan, maka Yuan Cijing meminta masalah ini jangan sampai terlalu besar. Di saat yang sama Qian menyampaikan kegelisahannya di mana beberapa tahun terakhir, jumlah murid yang ingin bergabung ke puncak Sangde semakin berkurang. Jadi Qian memberikan saran agar mereka mengecek kemampuan dari Jing Jiu. Dan seperti yang sudah diduga, raut wajah dari Yuan Cijing langsung berubah setelah mendengar nama Jing Jiu yang dia anggap sebagai murid pemalas. Sementara itu di tempat lain, Zhao Layu kembali mendatangi Jing Jiu di kediamannya. Ini merupakan ketujuh kalinya Zhao Layu bertemu dengan Jing Jiu. Meskipun sudah 7 kali bertemu, mereka berdua tetap jarang mengobrol karena Zhao Layu tidak terbiasa berbicara dengan orang lain. Ketika Zhao Layu ingin basa-basi untuk membuka obrolan dengan topik kenapa dia dipanggil Layu, tiba-tiba saja Jing Jiu bertanya hendak memilih puncak manakah Zhao Layu setelah turnamen pedang. Bukan aku yang memilih, tapi 9 puncaklah yang nanti memilihku sebagai murid mereka, ucap Zhao Layu kepada Jing Jiu. Akan tetapi menurut Jing Jiu situasinya akan terbalik jika murid yang ikut turnamen pedang adalah seorang jenius. Mereka sebagai jenius akan memilih sendiri puncak mana yang akan mereka masuki. Jing Jiu pun berasumsi kalau Zhao Layu akan memilih di antara 3 puncak, yaitu puncak Tianguang dengan sumber daya kuatnya, puncak Sangde dengan guru terkuatnya yaitu Yuan Cijing, atau puncak Qingrong dengan semua murid wanitanya yang dipimpin oleh Nanwang. Sementara untuk puncak lain sepertinya Zhao Layu tidak akan tertarik karena mereka tidak sekuat dari 3 puncak tersebut. Di saat yang sama Jing Jiu pun bertanya apakah Zhao Layu ada kemungkinan akan masuk ke dalam puncak Liangwang. Zhao Layu sejenak mengingat kalau dia sudah menolak tawaran yang diberikan oleh Gu Han kepadanya untuk masuk ke puncak Liangwang. Sambil tersenyum gadis ini berkata kalau dia tidak menyukai puncak Liangwang, jadi sangat kecil kemungkinan akan memilih puncak tersebut. Singkat cerita, turnamen pedang akan segera dilaksanakan hari ini. Orang-orang dari 9 puncak sekte Qingsan kecuali puncak Shenmo tampak hadir pada turnamen pedang kali ini. Selain itu, biksu dari kuil Guocheng juga ikut serta. Beberapa orang pejabat dari kota Zhaoge, Vihara Suyu serta sekte Xuanling dan tempat-tempat yang lain yang bersahabat dengan sekte Qingsan juga tampak hadir. Turnamen pedang sekte Qingsan bisa dibilang cukup penting bagi semua kalangan karena sekte Qingsan merupakan sekte pedang nomor 1 yang sudah diakui semua orang. Meskipun turnamen pedang merupakan acara internal, tapi cukup menarik berbagai kalangan. Terlebih lagi pada turnamen pedang tahun ini akan ada 2 orang bibit Tao alami yang ikut serta yaitu Zhao Layu dan Liu Sisui. Beberapa saat kemudian, Jing Jiu datang ke turnamen pedang sembari penasaran siapakah orang yang dikirim oleh Vihara Siyu untuk menonton kompetisi pedang tahun ini. Jing Jiu pun kemudian duduk di samping Zhao Layu dan melihat ke arah puncak Liangwang yang mana di sana ada Gu Han, Ma Hua dan Liu Sisui.
Di saat yang bersamaan datang senior pertama puncak Liang Wang bernama Guo Nansan. Dia mengira kalau Jing Jiu akan mengikuti turnamen pedang, tapi pada nyatanya Jing Jiu tidak membawa pedang sama sekali. Diketahui untuk tahun ini akan ada 2 orang dari puncak Liang Wang yang mengikuti turnamen pedang, yaitu Liu Sisui dan juga Gu Qing. Beberapa saat kemudian, datang Lin Wuzi ke hadapan puncak Liang Wang untuk memberikan kabar kalau Jing Jiu sudah mendaftar di turnamen pedang tahun ini. Tentu saja hal ini membuat Guo Nansan dan Gu Han kaget karena bagaimana bisa mengikuti turnamen pedang sementara Jing Jiu tidak memiliki pedang sama sekali. Guo Nansan kemudian memberikan penjelasan kepada Lin Wuzi bahwa kemalasan dari Jing Jiu adalah sebuah sikap tidak peduli dengan segala sesuatu di dunia serta bersikap tinggi dan juga angkuh. Kesombongan yang ekstrim seperti ini sama sekali tidak berguna bagi sekte Qing San. Jika Jing Jiu tidak cepat menyadari hal ini, maka dia sangat tidak layak menjadi murid puncak Liang Wang. Setelah sekian lama, aku selalu tidak menyukai sikap kalian yang seenaknya saja. Tidak sadarkah kalian kalau Jing Jiu sama sekali tidak ingin menjadi murid puncak Liang Wang? Kalian terus-terusan bersikap seperti ini kepada Jing Jiu malah akan semakin membuat Jing Jiu merasa tidak senang, ucap Lin Wuzi membalas perkataan Guo Nansan. 对天下苍生没有任何，我还是看不惯你们这种自说自话的。你们这样做，他总有一天会明白这一点。 Menurut Guo Nansan, semua orang pasti merasa terhormat jika mereka masuk menjadi murid di puncak Liang Wang. Suatu hari nanti pasti Jing Jiu bisa menyadari hal itu. Dan ternyata diketahui dulu Guo Nansan dan Lin Wuzi pernah bertarung pedang untuk memperebutkan posisi senior pertama dari puncak Liang Wang. Kurasa hari ini mungkin kamu akan kecewa 2 kali, ucap Lin Wuzi kepada Guo Nansan sembari memandang ke arah Jing Jiu dan juga Zhao Layu. Pada akhirnya turnamen pedang sekte Qing San resmi dimulai, yang mana Liu Sisui akan menjadi orang pertama yang melakukan pertarungan pedang. Dari arah lain, kepala biksu kuil Guo Cheng, kepala sejarawan sekte Jing, dan 1 orang tetua berambut putih memuji sekte Qing San yang dalam 10 tahun terakhir berhasil menemukan 3 bibit Tao alami. Setelah Liu Sisui memberikan tantangan, akhirnya muncul salah 1 orang murid dalam sekte Qing San yang bernama Lin Yingliang yang bersedia melawan Liu Sisui. Dalam beberapa nafas saja, Liu Sisui langsung keluar sebagai pemenang setelah pedang yang dia gunakan hanya berjarak beberapa inci dari wajah Lin Yingliang. Kemenangan Liu Sisui ini tentu saja membuat pemimpin muda sekte Xuanling yang bernama De Sese merasa kecewa karena pertarungan pedang berlangsung singkat. Seorang tetua sekte Xuanling bernama Bibi Cui kemudian menjelaskan kepada De Sese kalau sekte Qing San merupakan sekte pedang terkemuka. Jadi mereka tidak memperdulikan keindahan gerakan karena yang terpenting adalah kecepatan dan kekuatan pedang. Setelah memenangkan pertarungan, Liu Sisui langsung melihat ke arah Jing Jiu. Di saat yang sama ada sebuah suara dari atas langit yang meminta Liu Sisui untuk menjadi murid dari tetua Bairu Jing puncak Tianguang. Suara dari langit tentu saja membuat De Sese penasaran siapakah orang yang sedang berbicara tersebut. Bibi Cui kemudian menjelaskan kalau itu adalah suara dari guru sekte Qing San bernama Liu Qi. Karena Liu Qi sudah tidak menerima murid lagi, maka puncak Tianguang meminta Liu Sisui untuk menjadi murid tetua Bairu Jing yang konon sudah mencapai ahli alam memecah lautan. Bisa belajar dari tetua Bairu Jing merupakan kesempatan yang bagus untuk Liu Sisui. Tanpa pikir panjang, Liu Sisui pun langsung bersedia menjadi murid dari tetua Bairu Jing. 60岁，从此不再收徒，能跟着他学剑，弟子愿意。 Sementara itu, Zhao Layu bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Jing Jiu dan Liu Sisui. Alih-alih memberikan jawaban, Jing Jiu malah bertanya puncak mana yang akan dipilih oleh Zhao Layu antara puncak Tianguang atau puncak Shangde. Jing Jiu kemudian berbicara kalau ada satu cara lagi agar tidak mendapatkan perhatian dari orang lain, yaitu menjadi matahari yang sesungguhnya dengan sinar yang menyilaukan. Dengan begitu hanya sedikit orang yang berani untuk menatap mereka secara langsung.
Jing Jiu pun kemudian masuk ke dalam arena turnamen pedang. Sontak hal ini membuat He Bumu bertanya apa yang hendak dilakukan oleh Jing Jiu. Dan setelah mengecek lagi buku list murid, akhirnya He Bumu sadar kalau Jing Jiu adalah salah satu peserta pada turnamen pedang tahun ini. Dari arah puncak Liang Wang, Guhan meminta Ma Hua untuk mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang tidak mempunyai pedang ikut turnamen. He Bumu pun langsung mempertanyakan di manakah pedang dari Jing Jiu, karena jika pedang sudah menyatu dengan tubuh biasanya murid itu sudah mencapai alam tanpa tanda, sementara Jing Jiu hanya murid dari pavilion Si Jian, jadi dia tidak mungkin bisa menyimpan pedang di dalam tubuh. Jing Jiu kemudian meminta He Bumu untuk menunggu sebentar karena pedangnya sebentar lagi akan datang. Ternyata Jing Jiu meminta bantuan kepada para monyet untuk membawakan pedang milik Paman Mo. Seketika pedang Paman Mo pun langsung melekat di tangan Jing Jiu dan menyebabkan fluktuasi kekuatan yang hebat. Situasi ini pun membuat Su Yongge sadar selama ini Jing Jiu pasti sudah berlatih secara diam-diam dan berpura-pura menjadi pemalas agar keterampilan pedangnya tidak diketahui oleh siapapun. Dari arah puncak Liang Wang, Ma Hua melakukan protes karena Jing Jiu memperlakukan pedang seorang senior secara tidak sopan, dan inilah jawaban singkat dari Jing Jiu. Karena Jing Jiu sudah bersiap untuk menerima pedang, maka Guo Nanshan memerintahkan Ma Hua untuk menurunkan Gu Qing kali ini. Tentu saja hal ini sedikit mengejutkan karena puncak Liang Wang sudah mempersiapkan Gu Qing untuk melawan Zhao Layu. Gu Qing diketahui mempunyai hubungan dengan Guhan yang membuatnya sejak lahir sudah dikirim belajar di puncak Liang Wang dan selama bertahun-tahun selalu belajar pedang bersama dengan para senior. Banyak yang mengatakan di antara generasi para murid baru tingkat kultivasi Gu Qing adalah yang paling tinggi. Tidak jarang yang berkata kalau Gu Qing lebih kuat ketimbang Zhao Layu. Sedari awal Gu Qing sudah diminta oleh Guhan untuk melawan Zhao Layu, tapi entah kenapa Guo Nanshan malah memintanya untuk melawan Jing Jiu. Meskipun Gu Qing bingung karena dia sudah berada di alam menerima kehendak, sementara Jing Jiu hanya berada di alam jaga keseimbangan, tapi karena ini adalah perintah dari Guhan maka Gu Qing tetap akan menurutinya. Sebelum melakukan pertarungan pedang, Gu Qing berencana meletakkan pedangnya beberapa inci dari wajah Jing Jiu lalu berkata bahwa dia adalah pemenang pertarungan. Tapi semua rencana dari Gu Qing tidak terjadi karena Jing Jiu berhasil menahan serangan pedang Gu Qing. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan oleh Gu Qing kepada Jing Jiu, tapi dari banyaknya serangan tersebut tidak ada satupun yang berhasil untuk membuat Jing Jiu menyerah. Pada akhirnya Gu Qing hanya terpana dan merasa kalau semua ini hanyalah kebetulan semata. Kejadian ini membuat Gu Qing mau tidak mau harus menggunakan teknik pedang 6 naga yang dimiliki oleh Puncak Siyu. Penggunaan teknik ini tentu saja membuat semua orang kaget karena hanya murid biasa seperti Gu Qing tapi kenapa bisa mempelajari teknik rahasia yang hebat dari Puncak Siyu. Ternyata jauh sebelum hari ini Guo Nanshan adalah pelaku yang sudah menyerahkan teknik 6 naga kepada Gu Qing. Semua ini dilakukan oleh Guo Nanshan sebagai persiapan agar Gu Qing mampu meladeni kemampuan pedang dari Zhao Layu. Guo Nanshan juga memperingati agar Gu Qing melatih teknik ini dan jangan sampai diketahui oleh siapapun. Sementara itu He Bumu sebagai tetua Puncak Siyu merasa heran kenapa Gu Qing bisa mempelajari teknik Puncak Siyu. Dia pun mulai berpikir setelah ini pasti akan terjadi penyelidikan oleh Puncak Sangde. Meskipun Gu Qing sudah menggunakan teknik pedang 6 naga, tapi teknik tersebut sama sekali tidak bisa menyentuh Jing Jiu. Bahkan di sini Jing Jiu sengaja mengarahkan pedang Gu Qing untuk menancap tepat di hadapan Puncak Liang Wang. Tidak hanya itu saja, Jing Jiu juga membalas kejadian pemukulan Liu Sisui dengan memukul Gu Qing di hadapan semua orang yang menonton turnamen pedang. Di saat yang sama Gu Qing pun bertanya bagaimana cara Jing Jiu bisa menahan serangan pedang 6 naga miliknya.
Serangan pedangmu tidak cukup cepat, jadi aku bisa melihatnya dengan jelas. Sedangkan pedangku lebih cepat dari pedangmu, ucap Jing Jiu kepada Gu Qing. Penjelasan singkat dan sederhana dari Jing Jiu ini membuat Gu Qing merasa penasaran. Jing Jiu pun menjelaskan kalau pedang memanglah benda yang paling sederhana. Terbang di langit adalah pedang, digenggam di tangan juga adalah pedang. Sejenak Gu Qing pun terdiam karena dia mendengar teori pedang paling ringkas dan paling akurat. Dia juga menyadari kalau pemahaman pedang Jing Jiu sangatlah tinggi dan bukan tandingan bagi orang biasa. 他不是别的任何事物，我突然意识到此人悟性之高。 Sementara itu dari arah lain, Lin Wuzi berbicara kepada Liu Sisui bahwa Jing Jiu sedang membelanya. Liu Sisui pun hanya tersenyum karena pembalasan tuan mudanya ternyata begitu elegan. Di saat yang bersamaan, Paman Mochi mendekati Jing Jiu sembari menawarkan agar Jing Jiu menjadi muridnya. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau Puncak Silai, Puncak Bihu, dan Puncak Yunsing juga menginginkan Jing Jiu sebagai murid mereka. 只要你肯来无风， Tentu saja perebutan Jing Jiu ini membuat Paman Mochi marah kepada semua orang. Dia pun berbicara ketika dulu tidak ada satu orang pun yang menginginkan Jing Jiu sebagai murid. Tapi kenapa sekarang mereka semua saling berebut? Ketika Paman Mochi kembali mencoba untuk merayu Jing Jiu, di saat itulah Mei Li berbicara kalau Puncak Qingrong akan menjadi puncak yang terdepan menginginkan Jing Jiu sebagai murid. Sementara itu Lu Guangyun dari Puncak Xiyu juga menginginkan Jing Jiu untuk menjadi muridnya. Bahkan 2 tahun yang lalu dia sudah mengirimkan orang untuk mengawasi Jing Jiu ketika masih berada di pavilion Nansong. Dari arah lain, Bibi Cui tidak heran beberapa puncak memperebutkan Jing Jiu untuk menjadi murid mereka. Dia menganggap Jing Jiu adalah jenius dalam ilmu pedang. Di saat yang sama, De Sese bertanya kenapa saat ini hanya ada 7 tetua puncak saja yang datang ke turnamen pedang sekte Qingsan, kemanakah satu orang tetua lagi yang seharusnya juga hadir. Bibi Cui pun menjelaskan kepada De Sese di antara 9 puncak ada satu puncak yang sangat terpencil, yaitu Puncak Senmo. Hanya ada satu orang di Puncak Senmo, yaitu Paman Guru Jingyang yang baru naik surga. Karena Puncak Senmo tidak memiliki murid, maka Paman Guru Jingyang tidak memiliki penerus. Jadi semenjak Paman Guru Jingyang naik surga, Puncak Senmo sudah resmi ditutup. 不该是8位长老吗？没有成见弟子。小圆，其实 Beberapa saat kemudian, He Bumu sebagai panitia turnamen pedang lekas menemui Jing Jiu untuk bertanya puncak mana yang akan dia pilih. Selain itu, He Bumu juga menggunakan rayuan maut agar Jing Jiu masuk menjadi murid Puncak Xiyu. Jing Jiu pun berkata kalau dia meminta waktu sebentar lagi untuk berpikir. He Bumu mengizinkan dengan syarat sebelum turnamen pedang selesai, Jing Jiu sudah harus menentukan pilihan. 到邻国可以说取之不竭，宗主。小人。 Setelah Jing Jiu keluar dari arena, dia pun langsung mendapatkan pujian dari Zhao Layu. Zhao Layu menganggap kemampuan pedang Jing Jiu masuk ke dalam 3 orang terkuat yang pernah dia temui. Akan tetapi dengan santuy Jing Jiu berkata kalau bakat ilmu pedangnya merupakan yang terbaik di sekte Qingsan. Pada saat ini giliran Zhao Layu yang akan menerima pedang, tapi He Bumu berbicara kalau Zhao Layu tidak perlu bertarung pedang karena dia sudah menjadi pemenang setelah kekalahan Gu Qing oleh Jing Jiu. Sedari itulah He Bumu meminta para guru sekte untuk merekrut Zhao Layu sebagai murid mereka. Kamu adalah masa depan sekte Qingsan, bertemu dengan guru yang tidak kompeten akan menghambat kultivasimu, ucap Yuan Qijing yang muncul di hadapan semua orang serta meminta Zhao Layu untuk menjadi murid Puncak Sangde. Kemunculan Yuan Qijing membuat orang-orang berpikir kalau Zhao Layu pasti akan menjadi murid Puncak Sangde, tapi siapa yang menyangka kalau guru sekte Qingsan Liu Qi kembali meminta Zhao Layu untuk menjadi muridnya. Protes pun langsung dilakukan oleh Yuan Qijing karena Liu Qi sudah memilih Zuo Rusui sebagai muridnya beberapa tahun yang lalu, jadi secara aturan dia tidak boleh memilih murid lagi tahun ini. Zhao Layu adalah masa depan sekte Qingsan, bertemu dengan guru yang tidak kompeten akan menghambat kultivasinya, ucap Liu Qi menyindir Yuan Qijing.
Dari arah lain, Nanzi berbicara untuk mempersilahkan Zhao Layu memilih sendiri puncak mana yang akan dia masuki. Karena Zhao Layu merupakan murid berbakat dengan bibit tahu alami, maka dia dibebaskan untuk memilih puncak dan tidak ada orang yang bisa melarangnya. Siapa yang menyangka kalau Zhao Layu memilih menjadi penerus bagi puncak Shenmo? Tentu saja hal ini membuat semua orang bertanya-tanya karena diketahui puncak Shenmo tidak memiliki penerus paman guru Jingyang. Kita pun dibawa sedikit flashback di mana ternyata dulu paman guru Jingyang pernah datang ke kota Zhaoge untuk bertemu dengan kedua orang tua dari Zhao Layu. Pada saat itu Zhao Layu masih berada di dalam kandungan, tapi paman guru Jingyang sudah menyerahkan pedang sebagai tanda kalau Zhao Layu akan menjadi penerusnya. Setelah Zhao Layu lahir dan menginjak usia beberapa tahun, akhirnya dia mulai berlatih serta berkultivasi. Dia pun kemudian datang ke Sekte Qingsan untuk semakin berlatih keras dan mendapatkan bimbingan dari Guru Meng. Pada usia remaja, Zhao Layu memutuskan untuk duduk selama 3 tahun guna berlatih di puncak Yunxing hingga rambutnya acak-acakan serta badan dipenuhi debu. Semua kerja keras tersebut dilakukan oleh Zhao Layu karena dia ingin menjadi penerus paman guru Jingyang. Karena dia tidak ingin melihat kehadiran puncak baru di Sekte Qingsan, maka hari ini Zhao Layu akan menjadi murid pertama di puncak Shenmo untuk mewarisi pedang tanpa pikiran. Nanzi pun mempertanyakan kenapa Zhao Layu melakukan hal ini. Dengan tegas Zhao Layu menjawab kalau dia adalah murid yang dipilih langsung oleh paman guru Jingyang. Sementara itu Jing Jiu baru sadar ternyata dia pernah memberikan sebuah pedang kepada keluarga di kota Zhaoge pada waktu itu. Di saat yang sama Nanzi kembali bertanya dengan siapa Zhao Layu akan belajar karena paman guru Jingyang sudah pergi ke surga. Lagi pula menurutnya pedang tanpa pikiran pasti sudah dibawa oleh paman guru Jingyang. Zhao Layu berkata kalau dirinya akan mengikuti tradisi lama yaitu dengan menaiki puncak Shenmo dan mendapatkan pedang tanpa pikiran untuk menjadi pewaris puncak Shenmo. Sementara itu Yuan Qijing menjelaskan kalau puncak Shenmo sudah ditutup, jadi formasi pedang Sekte Qingsan tidak bisa melindungi Zhao Layu pada saat dia mencoba untuk menaiki puncak Shenmo. Diketahui jalan menuju puncak Shenmo sangatlah berbahaya. Zhao Layu pada saat ini hanya berada di alam jaga keseimbangan, jadi pasti akan menghadapi situasi hidup dan mati. Jurus pedang paman guru Jingyang bernama 9 pedang kematian yang mempunyai semangat pantang menyerah meskipun sudah 9 kali mati. Karena Zhao Layu ingin mewarisi pedang paman guru, maka sedari itulah dia tidak takut untuk menaiki puncak Shenmo. 你要续神墨峰剑败是个诚意境的普通地，好，你失败而侥幸未。 Yuan Qijing dan Liu Qi langsung memberikan pujian atas keberanian dari Zhao Layu. Tapi di satu sisi jika Zhao Layu gagal dan kebetulan selamat, maka dia harus menerima hukuman berlatih sendirian di pavilion Zijian selama 3 tahun. Dari arah lain, Bibi Cui menjelaskan kalau hukuman ini seperti biasa saja, tapi sebenarnya cukup berat. Selama 3 tahun tidak ada mempelajari teknik asli dan tanpa bimbingan guru akan sangat mengganggu kultivasi dari Zhao Layu, meskipun dia adalah seorang bibit tahu alami. Guo Nansan pun langsung bergerak cepat dengan meminta Zhao Layu untuk menjadi murid puncak Liang Wang jika nanti gagal naik ke puncak Shenmo. Dengan memasuki puncak Liang Wang, tentu saja Zhao Layu akan bisa mempelajari berbagai teknik dari puncak-puncak Sekte Qingsan. Setelah pemilihan puncak Shenmo oleh Zhao Layu, Jing Jiu pun langsung memutuskan kalau dia akan mengikuti jejak Zhao Layu untuk menaiki puncak Shenmo. 好了，我也选神墨。 Singkat cerita, sore harinya Jing Jiu bersama dengan Zhao Layu akan memulai untuk menaiki puncak Shenmo. He Bumu pun memberikan penjelasan selama berhasil menaiki puncak Shenmo dan menemukan pedang tanpa pikiran, maka Zhao Layu dan Jing Jiu akan diakui sebagai pewaris paman guru Jingyang. Di saat yang sama, Guo Nansan dan Guhan meminta Zhao Layu untuk berhati-hati dan tidak perlu memaksakan diri berada dalam bahaya. Zhao Layu pun tampak berterima kasih atas peringatan dari mereka berdua, tapi di sini dia juga memberikan pesan monohok di mana menurutnya meskipun gagal menaiki puncak Shenmo, dia tidak akan pernah menjadi murid puncak Liang Wang. 要不是，何必如此逞？我应该也不会去两王府。哦，你想多了。
Peringatan terakhir juga diberikan oleh Zhao Layu kepada Jing Jiu karena menurutnya jalan ke puncak Shenmo akan berbahaya. Tapi menurut Jing Jiu dia hanya penasaran apa yang ada di puncak Shenmo, lagi pula dia akan mengikuti Zhao Layu sebagai pembuka jalan. Sebelum memulai menaiki anak tangga, Zhao Layu tampak menutup matanya. Situasi ini pun menjadi pertanyaan bagi De Sese yang merasa heran kenapa Zhao Layu malah menutup mata seperti itu. Bibi Cui kembali menjelaskan kalau penutupan mata Zhao Layu karena dia ingin menggunakan kesadaran pedang untuk merasakan kehendak pedang di dalam formasi jalan menuju puncak Shenmo. Sementara itu, ketika giliran Jing Jiu menaiki anak tangga, dia meniru gerakan Zhao Layu untuk menghindari serangan pedang. Situasi ini pun membuat semua orang heran dan menyebut kalau Jing Jiu mengambil keuntungan dari Zhao Layu. Padahal mereka ini tidak mengetahui kalau Jing Jiu sebenarnya bisa dengan mudah naik ke puncak Shenmo tanpa terluka sedikit pun. Scene naiknya Zhao Layu dan Jing Jiu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini masih dimulai dengan Zhao Layu dan Jing Jiu yang menaiki anak tangga untuk sampai ke puncak Shenmo. Di tengah jalan Jing Jiu berkata kalau dia lelah jadi mereka harus berhenti sebentar. Padahal sebenarnya di sini Jing Jiu tidak merasa lelah, tapi dia hanya merasa kasihan kepada Zhao Layu yang memaksakan untuk naik ke puncak Shenmo. Sementara itu di bawah, beberapa orang masih bertahan untuk menyaksikan Zhao Layu dan Jing Jiu. Paman Mochi berencana menemui guru sekte terlebih dahulu untuk meminta bantuan agar menyelamatkan Zhao Layu dan Jing Jiu jika mereka berdua gagal naik ke puncak Shenmo. Kembali lagi kepada Zhao Layu dan Jing Jiu. Jing Jiu meminta Zhao Layu untuk kembali berhenti karena dia merasa lelah. Ketika mereka berhenti, Zhao Layu bertanya kenapa Jing Jiu malah mengikutinya seperti ini karena Jing Jiu bisa saja turun dan tidak berada dalam bahaya. Sudah aku bilang aku hanya penasaran, lagi pula pada saat ini ada orang yang sedang mengawasi kita berdua dari kejauhan, ucap Jing Jiu kepada Zhao Layu. Zhao Layu pun sejenak berpikir kalau di dalam sekte Qingsan hanya ada beberapa orang yang sudah mencapai alam memecah lautan. Di antara beberapa orang tersebut yang memungkinkan untuk mengawasi mereka berdua adalah Liu Qi dan juga Yuan Qijing. Sementara itu Paman Mochi datang menemui guru sekte Liu Qi untuk meminta bantuan agar dia menyelamatkan Jing Jiu kalau dia gagal untuk menaiki puncak Shenmo. Terlihat Liu Qi sedang berdiam di sebuah tebing sembari mengawasi pergerakan Zhao Layu dan juga Jing Jiu. Di saat yang sama, Jing Jiu tampak berhasil menyelamatkan Zhao Layu dari serangan formasi pedang puncak Shenmo. Tentu saja saat ini Zhao Layu sudah sangat kelelahan yang membuat fokusnya jauh menurun. Zhao Layu pun pada akhirnya menyadari kalau dia sudah melebih-lebihkan diri sendiri karena ternyata untuk mewarisi puncak Shenmo tidak semudah itu. Sementara itu Jing Jiu menganggap kalau Zhao Layu sudah sangat hebat bisa berada di tahap ini. Ketika kembali melanjutkan untuk menaiki puncak Shenmo, dari kejauhan Yuan Qijing menyebutkan kata-kata ini. Entah sebenarnya kata-kata ini ditunjukkan oleh Yuan Qijing kepada siapa, tapi yang jelas menurut Mimin dia sedang menghina Jing Jiu. Beberapa saat kemudian, Zhao Layu dan Jing Jiu kembali beristirahat. Zhao Layu tampak menceritakan alasan kenapa dia sangat bersikeras untuk menaiki puncak Shenmo. Tidak lain dan tidak bukan karena Zhao Layu merupakan seorang penerus yang dipilih langsung oleh paman guru Jingyang. Semua orang menganggap cerita dari Zhao Layu hanyalah kebohongan, padahal dia bercerita yang sebenarnya terjadi. Jing Jiu pun berkata kalau dia percaya dengan semua cerita Zhao Layu perihal paman guru Jingyang. Zhao Layu juga tampak berterima kasih kepada Jing Jiu karena Jing Jiu sudah beberapa kali menyelamatkan nyawanya ketika naik anak tangga. Entah bagaimana bisa Jing Jiu menilai dengan akurat pada saat Zhao Layu sedang kelelahan dia selalu meminta untuk beristirahat.
Jing Jiu pun berkata meskipun Zhao Layu merupakan murid yang dipilih oleh paman guru Jingyang, dia tidak perlu terburu-buru untuk menaiki puncak Shenmo seperti ini. Akan tetapi menurut Zhao Layu dia punya kegundahan hati, yaitu tidak yakin kalau paman guru Jingyang berhasil naik surga dan keberadaan paman guru Jingyang masih misterius. Untuk memastikan apakah paman guru Jingyang sudah mati atau masih hidup, maka Zhao Layu harus naik ke puncak Shenmo secepat mungkin. Karena Zhao Layu sudah sangat kelelahan dan tubuhnya penuh dengan luka, maka dia pun langsung tertidur padahal perjalanan mereka belumlah selesai. 这时候睡很难醒过来。 Jing Jiu pun sejenak berpikir kalau dia ingin membawa Zhao Layu naik ke puncak Shenmo, tapi di satu sisi mereka juga sedang diawasi oleh Liu Qi dan juga Yuan Qijing. Banyak pertimbangan yang dibuat oleh Jing Jiu jika dia ingin membawa Zhao Layu naik ke puncak Shenmo, tapi karena tidak ingin membuat Zhao Layu kecewa, maka Jing Jiu tidak peduli lagi dengan pengawasan yang sedang dilakukan oleh Yuan Qijing dan Liu Qi. 和袁奇经那2个家伙，而是直接回去，看就看吧。 Dengan mengetuk gelang pedang, Jing Jiu kemudian menaiki anak tangga dengan menarik Zhao Layu di belakangnya. Dengan kemampuannya, terlihat formasi pedang puncak Shenmo tidak bisa menggores tubuh dari Jing Jiu. Singkat cerita, Jing Jiu berhasil membawa Zhao Layu naik ke puncak Shenmo. Keberhasilan dari Jing Jiu ini mendapatkan reaksi yang berbeda dari Yuan Qijing dan juga Liu Qi. 便能重新看到这些。 Karena pakaian yang digunakan oleh Jing Jiu sudah banyak robekan bekas terkena formasi pedang, maka sedari itulah dia membuka lemari pakaian miliknya yang ada di puncak Shenmo untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian Zhao Layu sudah terbangun dari tidurnya dan tidak menyangka kalau dia sudah sampai di puncak Shenmo. Dia pun lekas bertanya kepada Jing Jiu bagaimana cara mereka bisa sampai di tempat leluhur paman guru Jingyang. Jing Jiu kemudian mengarang cerita kalau mereka berdua didatangi oleh Pak Tua berjanggut putih yang membawa mereka naik ke puncak Shenmo. Akan tetapi Zhao Layu tidak bisa mempercayai omongan dari Jing Jiu karena dia bukanlah Liu Sisui yang mudah untuk dibodohi. 带到这里， 我不是柳十岁。 Zhao Layu pun bertanya kembali siapakah Jing Jiu sebenarnya dan kenapa mereka bisa sampai ke puncak Shenmo. Jing Jiu menjawab kalau dia juga sedang mencari tahu jawabannya. Tanpa berlama-lama Zhao Layu langsung mencari pedang tanpa pikiran untuk bisa mewarisi puncak Shenmo. Tapi setelah berkeliling cukup lama mencari, Zhao Layu tidak berhasil menemukan pedang tersebut. Jing Jiu berkata bukan masalah jika mereka tidak bisa mewarisi puncak Shenmo karena mereka masih bisa memasuki puncak Liang Wang seperti tawaran dari Guo Nanshan kemarin. Sebenarnya ini bukanlah tentang mewarisi pedang tanpa pikiran atau tidak. Zhao Layu hanya ingin mengetahui apakah paman guru Jingyang berhasil naik surga atau gagal lalu dia mati di puncak Shenmo ini. Karena mereka gagal menemukan pedang tanpa pikiran, maka kemungkinan besar paman guru Jingyang sudah wafat. Ketika Zhao Layu merasa semua hal yang dia lakukan selama ini hanya sia-sia saja, di saat itulah dia langsung pingsan karena tubuhnya masih terluka cukup parah. Jing Jiu kemudian memberikan penyembuhan kepada Zhao Layu sembari berkata kalau paman guru Jingyang tidaklah mati, melainkan hampir mati ketika menaiki surga. Beberapa saat kemudian, Jing Jiu membersihkan luka dari Zhao Layu sembari mengingat kejadian pada saat dia pergi ke kota Zhaoge. Saat itu Jing Jiu sebagai paman guru Jingyang menyerahkan sebuah pedang kepada satu keluarga yang ternyata bermarga Zhao. Selain membersihkan luka dari Zhao Layu, ternyata Jing Jiu juga mengikat rambut gadis ini yang tampak cukup berantakan. Ketika Zhao Layu terbangun, dia pun cukup kaget dengan rambutnya yang sudah diikat dan marah-marah kepada Jing Jiu karena saat ini dia terlihat seperti anak kecil. Akan tetapi menurut Jing Jiu dia hanya mengikat rambut Zhao Layu dengan ikatan kecil agar terlihat rapi dan juga lucu.
Selain itu, Jing Jiu juga kembali mengarang cerita di mana ada Pak Tua Guru Abadi yang datang kembali ke tempat ini ketika Zhao Layu pingsan barusan. Guru Abadi itu menyebutkan kalau pedang yang sedang dicari-cari oleh Zhao Layu sebenarnya sudah berada di tangan Zhao Layu sendiri pada saat ini. Jing Jiu kemudian mengambil pedang Zhao Layu dan mengubah pedang tersebut menjadi berwarna merah. Yap, pedang ini merupakan pedang tanpa pikiran milik Paman Guru Jingyang. Seketika Zhao Layu pun langsung terpesona dengan pedang ini, tapi di satu sisi dia juga berniat menyerahkan pedang ini kepada Jing Jiu karena Jing Jiu lah yang berhasil menemukannya. Apakah kamu keturunan Paman Guru dan apakah kamu penerus sebenarnya dari leluhur guru? Tanya Zhao Layu kepada Jing Jiu. Dari sudut pandang tertentu, dua pertanyaan tersebut benar adanya, jawab Jing Jiu kepada Zhao Layu. Zhao Layu kemudian bercerita kalau dirinya memang belum pernah bertemu dengan Paman Guru Jingyang, tapi semua kehidupan yang dia alami sampai sekarang merupakan anugerah yang diberikan oleh Paman Guru Jingyang setelah kedatangannya ke kota Zhouge pada waktu itu. Aku tidak pernah bertemu dengan Paman Guru Jingyang, juga tidak bisa menaiki puncak Shenmo tanpa bantuan darimu, jadi aku benar-benar belum pantas mendapatkan pedang ini, ucap Zhao Layu. Pendapat berbeda dikatakan oleh Jing Jiu, di mana menurutnya sedari awal Paman Guru Jingyang pasti punya alasan kenapa menyerahkan pedang tanpa pikiran kepada Zhao Layu sejak lama. Pasti karena dia meyakini kalau Zhao Layu akan menjadi pewaris puncak Shenmo. Zhao Layu kemudian berjalan ke arah altar untuk menancapkan pedang tanpa pikiran guna membuka kembali warisan puncak Shenmo dari sekte pedang Qingsan. Beberapa tahun setelah Paman Guru Jingyang mencoba untuk naik surga, akhirnya pada hari ini puncak Shenmo resmi memiliki pewaris baru, yaitu Zhao Layu. Singkat cerita, ketika sedang bersantai dan menuangkan secangkir minuman, Zhao Layu melihat gelang yang cukup mirip dengan gelang miliknya di tangan Jing Jiu. Dia pun lekas bertanya gelang apa yang sebenarnya digunakan oleh Jing Jiu pada saat ini. Dengan singkat, padat, dan jelas Jing Jiu menjawab, rahasia. Aku dulu pernah mendengar orang bercerita bahwa hanya orang yang sama-sama punya rahasia yang akan bisa hidup dengan damai. Tapi ternyata cerita tersebut salah, yang mana masalah terus berdatangan semenjak Jing Jiu bertemu dengan Zhao Layu. Zhao Layu kemudian curhat kalau orang yang begitu dia kagumi adalah Paman Guru Jingyang. Andai saja dia bisa berkultivasi di era yang sama dengan beliau, mungkin akan menjadi hal yang paling indah bagi Zhao Layu. Tapi karena pada saat ini Zhao Layu bisa mewarisi puncak Shenmo, maka hal tersebut sudah seperti bersama dengan Paman Guru Jingyang di benaknya. Terjadi sedikit perdebatan antara Jing Jiu dan Zhao Layu karena mereka berdua berbeda pendapat tentang Paman Guru Jingyang. Ya, Zhao Layu mah tidak sadar kalau sebenarnya dia sedang berdebat dengan Paman Guru Jingyang yang selama ini dia kagumi. Sementara itu, monyet-monyet dari kediaman Jing Jiu sebelumnya mulai menaiki puncak Shenmo untuk berpindah tempat tinggal. Berisiknya monyet-monyet ini ketika pindah menjadi perumpamaan bagi Jing Jiu yang menganggap Zhao Layu menjadi banyak bicara setelah mereka naik ke puncak Shenmo. Beberapa saat kemudian monyet-monyet tersebut semakin berisik karena terjadi perebutan wilayah dengan monyet-monyet dari puncak Xiyu. Jing Jiu yang mengetahui hal ini pun lekas mencari sebuah tongkat kayu untuk membantu kawanan monyet miliknya. Diceritakan setelah Jing Jiu dan Zhao Layu menjadi pewaris puncak Shenmo, Liu Sisui menjadi murid tetua Bai Rujing, sementara itu Gu Qing diusir dari puncak Liangwang setelah dia mengakui kesalahannya mencuri buku teknik pedang puncak Xiyu. Beberapa hari yang lalu ternyata Gu Qing datang ke puncak Shenmo untuk berkultivasi bersama dengan Jing Jiu. Karena Gu Qing bukan murid penerus pedang, maka seharusnya menurut aturan dia tidak bisa berada di puncak Shenmo. Tapi siapa yang menyangka kalau Jing Jiu membuat keputusan tidak terduga dengan menerima Gu Qing di puncak Shenmo. Alasan Jing Jiu menerima Gu Qing sangat sederhana karena puncak Shenmo begitu sepi dan hanya monyet-monyet saja yang berada di tempat ini, jadi dia mengizinkan Gu Qing untuk tetap tinggal.
Beberapa saat kemudian Jing Jiu berhasil membantu monyet-monyetnya merebut wilayah kekuasaan. Di saat itu pula Zhao Layu merasa kagum karena sedari awal mulai dari pavilion Nansong ke sungai Sijian, menembus 4 tahapan alam dan mengalahkan Guqing di turnamen pedang, serta menaiki puncak Shenmo, Jing Jiu selalu bersikap tenang. Seolah tidak peduli dengan apapun, tapi kenapa hari ini setelah membantu monyet-monyet berkelahi, wajah bahagia jelas terpancar dari Jing Jiu. 却有些掩饰不住的得意，不会带走神魔峰的传承剑谱。 Zhao Layu pun mengajak Jing Jiu untuk mencari warisan paman guru Jingyang, yaitu buku pedang 9 kematian. Tanpa banyak bicara, Jing Jiu langsung mengambil buku pedang 9 kematian dari sebuah pohon dan melemparkan buku tersebut kepada Zhao Layu. Sejenak Zhao Layu pun hanya terdiam kaget karena bagaimana bisa Jing Jiu mendapatkan buku pedang 9 kematian dengan begitu mudah. Muncul kegundahan hati pada Zhao Layu, di mana dia ingin menanyakan kegundahan tersebut kepada Jing Jiu, tapi hingga akhir Zhao Layu tidak menanyakan kegundahan tersebut karena dia paham ada beberapa hal yang memang tidak harus menjadi pertanyaan. Yap, benar sekali, kegundahan yang ada di dalam hati Zhao Layu adalah orang yang saat ini berada di hadapannya merupakan paman guru Jingyang. 以他的性格，我还是没有问，才是最好的选择。 Zhao Layu kemudian mengalihkan pembicaraan dengan membahas penyelidikan puncak Sangde kepada Liu Sisui. Penyelidikan ini dilakukan karena pada malam kematian Zuo Yi, Liu Sisui tidak ada di kediamannya karena sedang pergi entah ke mana. Jing Jiu pun kemudian berkata bahwa Liu Sisui datang ke kediamannya dan sudah mengetahui kalau Zuo Yi mati di tangan Jing Jiu. Sontak hal ini pun membuat Zhao Layu kaget karena menurutnya apakah Jing Jiu tidak khawatir kalau Liu Sisui akan mendapatkan tekanan dari puncak Sangde. Bai Rujing sangat protektif, puncak Liang Wang juga begitu. Guru sekte Liu Qi tidak akan pernah membiarkan puncak Sangde bertindak seenak jidat mereka kepada Liu Sisui. Menurut Zhao Layu, tujuan puncak Sangde adalah puncak Liang Wang. Meskipun tidak bisa menemukan bukti, tapi puncak Sangde pasti akan mempermalukan puncak Liang Wang. Zhao Layu pun bertanya apakah Jing Jiu tidak tertarik dengan masalah ini dan apakah Jing Jiu sudah punya rencana lain ke depannya. Tapi Jing Jiu malah balik bertanya kenapa semenjak ke puncak Shenmo, Zhao Layu menjadi banyak bicara seperti ini. Zhao Layu pun menjawab kalau banyak sekali pertanyaan di dalam hatinya, termasuk kenapa Jing Jiu tidak menanyakan permasalahan puncak Sangde yang mencoba untuk menyelidiki Liu Sisui. 掌门不会让尚德峰乱来，你为什么认为？ 我一直以为你会问我那个问题。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan Jing Jiu yang bertanya tentang apa yang menyebabkan Zhao Layu ragu kalau sebenarnya paman guru Jingyang tidak berhasil naik surga. Zhao Layu kemudian membawa Jing Jiu ke sebuah tempat di mana dia bertemu dengan orang yang berasal dari dunia bawah pada saat kenaikan paman guru Jingyang. Meskipun pada waktu itu ada larangan sejauh 1500 km, tapi orang dunia bawah tersebut berhasil pergi ke tempat ini. Selain itu, Guru Meng juga langsung membunuh orang ini dengan 1 kali serangan pedang saja tanpa penyelidikan lebih lanjut. Pada waktu itu Zhao Layu masih positive thinking dan tidak memikirkan keanehan apapun. Hingga ketika dia membawa mayat orang dunia bawah tersebut keluar, Zhao Layu mendengar suara desahan ketika paman guru Jingyang berusaha naik surga. Desahan tersebut penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Zhao Layu juga berani menjamin kalau dia memang benar mendengar sebuah suara dan beranggapan suara tersebut berasal dari paman guru Jingyang. Pada saat ini setelah rentetan peristiwa yang dialami oleh Zhao Layu, dia semakin yakin sebenarnya paman guru Jingyang gagal untuk naik surga. Sementara itu Jing Jiu beranggapan kalau Zhao Layu terlalu banyak berpikir dan meminta Zhao Layu untuk mengantarnya ke hadapan mayat orang dunia bawah yang dibunuh oleh Guru Meng. 我正在看着神墨峰。我觉得你想多了。 Sesampainya di sebuah hutan, Jing Jiu kembali bertanya kenapa Zhao Layu tidak membakar mayat ini. Zhao Layu pun menjelaskan kalau dia masih memiliki beberapa hal yang harus diselidiki, jadi dia mengubur mayat ini dan memberinya beberapa buah batu penenang jiwa. Jing Jiu pun kembali menanyakan apakah hanya karena suara desahan saja yang membuat Zhao Layu melakukan semua ini.
Ternyata setengah tahun yang lalu setelah kejadian pembunuhan orang dunia bawah oleh Guru Meng, Zhao Layu mendatangi seorang pengendali tabir atau peramal untuk menyelidiki identitas dari orang dunia bawah ini. Dengan mendatangi pengendali tabir, Zhao Layu berharap bahwa dia menemukan jawaban yang membuat hatinya tenang. Akan tetapi siapa yang menyangka bahwa pengendali tabir tidak bisa menemukan bahwa orang yang dibunuh oleh Guru Meng merupakan orang yang berasal dari dunia bawah. Dengan kata lain, dunia bawah sama sekali tidak mempunyai catatan tentang orang ini. Jing Jiu pun lekas bertanya tentang nama orang dunia bawah ini. Zhao Layu pernah mendengar kalau dia menyebut namanya adalah Yin San. Betapa kagetnya Jing Jiu ketika dia mengetahui mayat Yin San pernah dirasuki oleh jiwa orang lain. 在酒楼上，他报过自己的名字， 寄宿和其他人 或者隐藏着更多。 Setelah kematian Yin San, Zhao Layu juga menyelidiki Guru Meng yang ternyata mendapatkan hadiah berupa obat mujarab dan dibebas tugaskan dari mengajar murid luar sekte Qingsan. Selain itu, Guru Meng juga fokus di puncak Shangde untuk mencapai level alam yang lebih tinggi. Menurut Zhao Layu, hadiah yang diberikan oleh puncak Shangde kepada Guru Meng terlalu berlebihan. Sedari itulah Zhao Layu mulai menaruh kecurigaan bahwa puncak Shangde terlibat dalam kegagalan Paman Guru Jingyang naik surga. Hal ini pun ditambah kuat karena Zhao Layu mendapatkan kabar kalau Yuan Qijing selalu berselisih dan tidak pernah akur dengan Paman Guru Jingyang. Selain pengendali tabir tidak bisa menemukan identitas dari Yin San, dia juga memberitahu sebelum larangan sekte diberlakukan, puncak bihu kehilangan kayu jiwa petir sebanyak 2 buah. Sontak penjelasan Zhao Layu membuat Jing Jiu kaget. Dari sinilah kita diberitahu bahwa Yuan Qijing, Liu Qi dan juga Paman Guru Jingyang merupakan satu lettingan ketika mereka mulai berkultivasi. Pada saat Zhao Layu menjelaskan kalau dia curiga ada yang menggunakan kayu jiwa petir untuk mengganggu Paman Guru Jingyang, di saat itulah Jing Jiu langsung membakar mayat dari Yin San dengan sebuah api. 让我觉得一定有人利用雷魂木。 Jangan selidiki lagi masalah ini dan jangan bahas tentang kayu jiwa petir lagi, ucap Jing Jiu kepada Zhao Layu. Tentu saja pembakaran mayat Yin San membuat Zhao Layu marah dan langsung pergi meninggalkan Jing Jiu sendirian di dalam hutan. Setelah kepergian Zhao Layu, Jing Jiu menjelaskan bahwa kayu jiwa petir merupakan harta karun puncak bihu. Diketahui kayu jiwa petir bisa digunakan untuk melatih teknik pedang tertinggi maupun digunakan untuk merasakan kekuatan langit dan bumi. Jika seorang kultivator bisa mencapai alam menembus langit, maka bisa menggunakan kayu jiwa petir untuk memindahkan jiwa dan juga raga. Yap, benar sekali, hal tersebutlah yang dilakukan oleh Paman Guru Jingyang pada saat dia gagal naik surga dan bereinkarnasi menjadi Jing Jiu. Mimin ada sedikit baca novel alasan kenapa Jing Jiu tidak ingin kalau Zhao Layu menyelidiki kegagalan Paman Guru Jingyang karena Jing Jiu merasa takut bahwa dia tidak bisa melindungi Zhao Layu dari ancaman bahaya. Scene setelah ini diperlihatkan Jing Jiu pernah bertemu dengan seseorang dan membicarakan banyak hal sembari memakan hotpot. Banyak hal yang mereka bicarakan di sini tapi Mimin gak bisa jabarin karena mereka menceritakan jalan kultivasi masing-masing dengan bahasa kiasan. By the way, belum dijelaskan kenapa Jing Jiu tidak ingin membawa pedang milik Paman Mo dan kenapa dia tidak menggunakan pedangnya untuk terbang hingga sampai ke puncak Shenmo. Dari novelnya juga sebenarnya belum dijelaskan kenapa Jing Jiu tidak pernah menggunakan pedang untuk terbang. Sementara itu di puncak Shenmo, Guqing sedang membuat rumah tinggal karena dia diperbolehkan untuk berada di puncak Shenmo oleh Jing Jiu. Di scene ini juga diceritakan sebenarnya Guqing merupakan anak tidak sah dari kedua orang tuanya dan cukup berbeda dengan Guhan. Pada waktu itu keluarga Gu yang bersahabat dengan Guo Nansan mengirim Guqing ke puncak Liangwang untuk belajar pedang. Siapa yang menyangka bahwa Guo Nansan menemukan bakat pedang yang ada di dalam diri Guqing. Sejak saat itulah nasib Guqing mulai berubah. 会把我送进两王峰做剑童，我的命运才发生了改变。 Pada saat kalah di turnamen pedang oleh Jing Jiu, Guo Nansan tidak berkata apapun kepada Guqing sementara Guhan sangat marah kepada Guqing. Setelah dimarahi oleh Guhan, Guqing pergi ke puncak Shangde untuk mempertanggungjawabkan pencurian buku pedang 6 naga milik puncak Xiyu. Karena Guqing mengakui kalau dirinya mencuri buku tersebut, maka puncak Shangde tidak bisa menyerang para senior puncak Liangwang dan hanya bisa memberikan hukuman kepada Guqing.
Guqing sebenarnya mempertanyakan kenapa dia yang harus berkorban, padahal orang yang memintanya mempelajari teknik pedang 6 naga adalah Guo Nanshan. Meskipun Guqing sedikit sedih dan bingung, tapi pada akhirnya dia tidak bisa mengeluhkan apapun. Semenjak meninggalkan puncak Liang Wang, Guqing merasa bingung dengan identitasnya sendiri dan kenapa dia melakukan semua hal ini. Tapi pada akhirnya Guqing tersadarkan bahwa dia bukanlah lagi saudara Guhan ataupun anak pendekar pedang Guo Nanshan, melainkan dia hanyalah diri sendiri yang bernama Guqing. 是不是你们要求我必须赢了景九，来到一个新的环境，也没有记恨。 Beberapa saat kemudian, Guhan nyamperin Guqing yang sedang mendirikan rumah di puncak Sanmo. Kedatangan Guhan kali ini tentu saja untuk mengomentari kesalahan yang dilakukan oleh Guqing dan mengajak Guqing turun gunung untuk mendapatkan hukuman tambahan. Dengan santuinya Guqing berkata kalau dia bukanlah murid puncak Liang Wang lagi, sedari itu Guhan tidak berhak untuk menghukumnya. Guhan pun tampak kesal dan berkata bahwa dia akan menggunakan hukuman keluarga Gu untuk mendidik Guqing. Sambil tersenyum, Guqing berkata bahwa Guo Nanshan dan Guhan selalu mencoba untuk memisahkan Jing Jiu dan Liu Sisui dengan memberikan doktrin setelah naik gunung harus terputus dengan dunia luar. Tapi kenapa di sini Guhan malah menjilat ludah sendiri dengan ingin menghukum Guqing dengan hukuman keluarga yang berarti masih berurusan dengan dunia luar? Tentu saja perkataan Guqing ini membuat Guhan terdiam dan langsung pergi nyamperin Jing Jiu untuk melakukan protes karena Jing Jiu sudah menerima Guhan di puncak Sanmo. Bahkan di sini Guhan memberikan ancaman karena Jing Jiu berani untuk menyinggung keluarga Gu. Tak lama kemudian Zhao Layu datang sembari menanyakan ada tujuan apa Guhan datang ke puncak Sanmo. Guhan pun kemudian memberi hormat sembari menjelaskan kalau dia ingin membawa Guqing pergi dari tempat ini karena menurut aturan Guqing tidak diperbolehkan untuk berada di 9 puncak. Zhao Layu pun berkata bahwa Guqing bukanlah murid puncak Liang Wang dan dia hanya tinggal sementara di puncak Sanmo, jadi Guhan sama sekali tidak bisa membawanya pergi. Sejenak Guhan pun terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban apapun lalu pergi meninggalkan puncak Sanmo. Setelah Guhan pergi, Zhao Layu menjelaskan bahwa Guqing adalah saudara yang selalu mendapatkan penindasan dari Guhan. Dia juga bertanya apakah Guqing merupakan mata-mata yang dikirimkan oleh puncak Liang Wang untuk menyelidiki puncak Sanmo. Jing Jiu pun berkata bahwa Zhao Layu terlalu banyak berpikir. Jika memang 9 puncak saling waspada, kenapa mereka tidak memisahkan diri saja dari sekte Qingsan ini? Akan tetapi Zhao Layu punya pendapat yang berbeda, yang mana menurutnya meskipun 9 puncak tidak terpisah, pasti ada sebuah masalah di dalamnya. Jika tidak, kenapa Yuan Qijing harus menyerang dan membunuh Lei Poyun, dan kenapa Zuo Yi ingin membunuh Zhao Layu karena menyelidiki masalah kayu jiwa petir. Sekali lagi di sini Jing Jiu meminta Zhao Layu untuk tidak menyelidiki masalah tersebut. Jing Jiu menjelaskan meskipun jika memang benar ada masalah dengan kenaikan paman guru Jingyang ke surga, dengan kultivasi mereka pada saat ini mereka berdua tidak bisa berbuat apapun. Dia menyadari bahwa lawan mereka tidak hanya kuat tapi juga sangat kejam. Jadi yang terpenting untuk kita pada saat ini adalah berkultivasi dengan tenang dan secepat mungkin menaikkan level alam, ucap Jing Jiu kepada Zhao Layu. Zhao Layu pun berkata bahwa dia bukanlah orang yang baik dan bahkan mungkin adalah orang yang sangat kejam, dan inilah jawaban yang diberikan oleh Jing Jiu. 是啊，我好怕。 Jing Jiu kemudian bercerita tentang penghuni surga Taiping yang merupakan mantan guru sekte Qingsan selain Yuan Qijing dan juga Liu Qi. Ternyata di sini Zhao Layu juga mengetahui tentang penghuni surga Taiping, yang mana beberapa tahun yang lalu sekte Qingsan mengeluarkan larangan 400 km ketika penghuni surga Taiping mencoba untuk mengasingkan diri. 他也是景阳师叔祖的师兄，青山宗搬出800里禁令。 Jing Jiu pun kemudian bercerita kalau Taiping, paman Jingyang, Yuan Qijing dan Liu Qi sebelum mereka berempat menjadi guru sekte, mereka pernah berkultivasi di puncak Sangde. Mendengar hal ini, Zhao Layu pun kemudian menganggap sebenarnya paman guru Jingyang dan guru sekte yang lain berasal dari satu perguruan, yaitu puncak Sangde. Di dalam hatinya Jing Jiu berkata bahwa hal tersebut memanglah benar, di mana mereka sangat mengenal puncak Sangde.
Mereka juga mengetahui bahwa di puncak Sangde ada sebuah pertapaan batu yang sangat dingin. Di dalam pertapaan batu tersebut ada sebuah sumur yang terhubung langsung ke dasar puncak Sangde, dan di dasar puncak itulah ada sebuah penjara pedang yang menahan iblis kuat yang sulit untuk dibunuh, beberapa ahli dari sekte sesat serta mata-mata dari dunia bawah dan negeri salju. Selain itu, sumur penjara pedang puncak Sangde tidak mempunyai jalan keluar lain, jadi hal yang dipikirkan oleh Jing Jiu adalah bagaimana bisa Yin San keluar dari dunia bawah dan apa hubungan Yin San dan Lei Po Yun yang menjadi gila. Menurut Jing Jiu, kunci masalah ini adalah kayu jiwa petir yang dicuri oleh Lei Po Yun. Jadi untuk memperjelas masalah ini, Jing Jiu berencana menanyakan kepada salah satu dari 4 hewan penjaga sekte Qingsan. Singkat cerita, malam harinya di suasana hujan petir, Jing Jiu pergi ke sebuah pulau di wilayah sekte Qingsan untuk menemui penjaga tersebut. Baru juga sampai, Jing Jiu langsung disambut oleh beberapa kucing hitam yang menjaga pulau kecil ini. Jing Jiu kemudian berbicara kepada patung besar di hadapannya sembari menjelaskan masalah yang sedang terjadi di sekte Qingsan. Dia menganggap di antara 4 hewan penjaga sekte Qingsan, hanya hewan yang dia temui yang sangat peka dan juga sensitif. Jing Jiu juga menyadari kalau hewan ini mengetahui kegagalannya naik surga karena disebabkan oleh sesuatu hal. Hewan yang ditemui oleh Jing Jiu adalah kucing penjaga sekte Qingsan bernama Bai Gui. Jing Jiu berbicara kalau kali ini Bai Gui tidak memihak kepadanya, maka Bai Gui tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Jing Jiu. Tapi Bai Gui malah menggunakan kekuatannya untuk melakukan serangan yang membuat Jing Jiu terlempar ke dalam laut. Meskipun sudah terkena serangan, tapi Jing Jiu tidak mati karena Bai Gui tidak benar-benar menyerang tepat ke arah tubuhnya. Jing Jiu kemudian berjalan ke arah Bai Gui sembari menjelaskan bahwa Bai Gui adalah hewan yang paling sensitif dan selalu berhati-hati serta penakut. Jing Jiu juga bertanya apakah Bai Gui takut kalau si orang itu masihlah hidup hingga saat ini. Jadi jika Bai Gui berpihak kepada Jing Jiu, maka si orang itu pasti akan menyalahkan Bai Gui sebagai penjaga sekte Qingsan. Setelah perbincangan Jing Jiu dan Bai Gui, dia sangat menyayangkan kematian Lei Po Yun karena si orang itu. Menurut Jing Jiu, Lei Po Yun sama sekali tidak mempunyai kesalahan dan tidak tahu apa-apa. Dari perbincangan ini bisa disimpulkan bahwasanya si orang itu adalah penyebab kegagalan paman guru Jing yang naik surga, dan Jing Jiu sudah menemukan kejelasan. Dia pun langsung pergi meninggalkan Bai Gui dan akan berkunjung di lain waktu. Si orang itu yang dimaksud oleh Jing Jiu masih misterius ya guys. Koreksi kalau Mimin salah, si orang itu yang dimaksud oleh Jing Jiu sepertinya penghuni surga Taiping. Mohon pencerahannya ya guys bagi yang paham dan kasih tahu Mimin alasannya kenapa. Sedikit informasi bahwa ada 4 hewan suci penjaga sekte Qingsan yang dipelihara oleh sekte. Mereka berempat ini sudah mencapai alam menembus langit sama seperti Yuan Qijing dan juga Liu Qi. Masing-masing dari mereka bernama Yuan Gui, Bai Gui, Yin Feng dan juga Ye Xiao. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.